Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah Zahra, NIM 1814040005 dari Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran matematika, di antaranya kalender akademik, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan penetapan KKM, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas UTS saya yang diampu oleh Bu Nita Putri Utami MPD. Yang pertama akan kita bahas adalah kalender akademik. Kalender pendidikan merupakan sebuah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang meliputi 1. Permulaan tahun pelajaran, yaitu waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, minggu efektif, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mapel termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, di jadwal waktu libur, yaitu waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Maka dapat kita lihat seperti inilah bentuk dari kalender akademik tersebut, di mana kalender akademik ini diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di mana saya mendapatkan kalender ini dari salah satu sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan kita lihat di kalender ini bahwa permulaan tahun ajaran dimulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Dan di kalender ini dapat kita lihat hari-hari efektif dan hari-hari tidak efektif, dan juga minggu efektif dan minggu yang tidak efektif. Dan juga kita dapat melihat di sini hari-hari libur, yang mana hari libur tersebut telah ditetapkan jadwalnya oleh pemerintah. Selanjutnya yang kedua, yaitu rincian minggu efektif. Minggu efektif merupakan jumlah minggu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Setiap semester, tentu minggu efektifnya selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan kalender tahun berjalan. Jika dalam satu minggu tersebut memiliki 3 hari atau lebih dari hari efektif, maka terhitung 1 minggu efektif. Sedangkan untuk minggu yang kurang dari 3 hari efektif, maka tidak dihitung sebagai minggu efektif. Dan dapat kita lihat seperti inilah bentuk dari rincian minggu efektif tersebut, yang mana ia memiliki identitas berupa mata pelajaran, yaitu di sini saya mengambil mata pelajaran matematika, satuan pendidikan untuk tingkat SMK, kelas atau kelompok keahlian untuk kelas 11 keahlian biomatika tahun ajaran 2020-2021. Maka didapatlah rincian minggu efektifnya seperti ini, yang dimana terdiri dari bulan, jumlah minggu, minggu tidak efektif, minggu efektif, dan keterangan dari minggu yang tidak efektif. Untuk menentukan berapa jumlah minggu dalam tiap bulannya, dan berapa minggu yang tidak efektif, dan berapa minggu efektif, dan apa saja dan kenapa minggu tersebut tidak efektif, semuanya itu kita lihat pada kalender akademik. Maka dapat kita lihat pada kalender akademik pada bulan Juli 2020. Kita lihat berapa bulan dalam bulan Juli tersebut, karena awal pembelajaran pada tanggal 13, yaitu merupakan minggu ke-3, maka bulan Juli tersebut terdiri dari 3 minggu, dan maka kita lihat pada bulan Juni tersebut 3 minggu, dan kita lihat apa saja berapa minggu yang tidak efektif.
Maka kita lihat minggu yang tidak efektif itu ada 1 minggu, yaitu pada minggu ketiga. Maka kita buat yaitu 1 minggu. Terus seterusnya kita lihat berapa minggu efektif. Maka kita lihat berapa minggu efektif. Yang efektif untuk belajar tersebut yaitu ada 2, yaitu minggu keempat dan minggu kelima. Maka kita tulislah yaitu 2 minggu. Seterusnya kita lihat kenapa minggu yang tidak efektif, kenapa minggu tersebut tidak efektif. Maka dapat kita lihat keterangan tersebut yaitu karena merupakan awal semester ganjil, yaitu awal masuknya sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah maka dapatlah kita tulis pada keterangan yaitu minggu ketiga tersebut pengenalan lingkungan atau MPLS dan seterusnya pada bulan Agustus. Dapat kita lihat pada bulan Agustus tersebut jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya tidak ada, minggu tidak efektifnya tidak ada, minggu efektifnya ada 4. Kenapa bisa begitu? Maka kita lihat pada kalender akademik. Karena pada bulan Agustus tersebut terdiri dari 4 bulan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kita lihat tidak ada minggu yang tidak efektif karena semua minggu itu efektif. Sementara dan kita lihat di sini ada tanggal merah, yaitu tanggal 17, 20, 21. Karena melihat pada materi sebelum yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa jika dalam minggu tersebut 3 atau lebih maka dihitung sebagai minggu efektif. Jika kurang dari 3 maka dihitung sebagai minggu tidak efektif. Maka ia 3 maka dihitunglah minggu ini sebagai minggu efektif. Maka terhitunglah ia sebagai 4 minggu dan merupakan 4 minggu efektif. Maka didapatlah seperti ini. Dan pada bulan September ada 5 minggu dan jumlah minggu tidak efektifnya ada 1, minggu efektifnya 4. Dan keterangan dari minggu efektif tersebut adalah UTS. Mari kita lihat, yaitu pada bulan September, yaitu terdiri dari 5 minggu, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kenapa dan kita lihat apa saja minggu yang tidak efektif, yaitu pada minggu ketiga. Karena pada minggu ketiga tersebut terjadi penilaian tengah semester atau UTS, jadi sedang melaksanakan ujian, maka maka minggu tersebut tidak efektif dalam proses pembelajaran. Dan maka minggu efektifnya hanya 1, 2, 3, dan 4, cuma 4 minggu saja. Maka didapatlah keterangan seperti ini. Begitu juga untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Dan setelah itu, setelah diketahui semuanya, kita jumlahkan berapa jumlah minggu efektif, berapa jumlah minggu tidak efektif, dan berapa jumlah minggu efektif. Maka didapatkan nantinya yaitu 26 minggu. Minggu tidak efektifnya ada 6 minggu, minggu efektifnya ada 20 minggu. Dan kita lihat jumlah per minggunya, jumlah jam dalam minggunya itu ada 4 jam pelajaran. Maka kita kalikan jumlah minggu efektif tersebut dengan jumlah jam pelajaran. Maka didapatlah jumlah jam pelajaran dalam semester ganjil tersebut 80 jam pelajaran. Dan begitu juga untuk semester genap, langkah penyelesaiannya seperti yang tadi. Maka didapatlah nantinya seperti ini, dengan keterangan
seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang dikuasai peserta didik. Dapat kita lihat seperti inilah program dari program tahunan. Maka pada program tahunan ini terdapat identitas berupa mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau kelompok keahlian, tahun pelajaran, dan memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pelajaran, alokasi waktu, keterangan, dan semester. Maka untuk menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, saya mengacu kepada buku guru kelas 11, yaitu dapat kita lihat pada ini, yaitu kompetensi inti berupa sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap itu memiliki ada dua. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya. Dan pengetahuan berupa memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Dan berupa keterampilan, yaitu pengolahan, menalar dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan seterusnya. Dan dapat kita salin kompetensi inti ini pada kompetensi inti yang akan kita rancang pada program tahunan. Maka didapatlah seperti ini. Dan selanjutnya kompetensi dasar pada semester ganjil, yaitu kita lihat yaitu membahas bab pertama, membahas tentang induksi matematika, yaitu kita lihat kompetensi dasar, dan itu kompetensi dasarnya berupa 3.1, yaitu menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Maka didapatlah ketiganya, yaitu ini. Maka dapat kita salin keterangan ini pada kolom program tahunan kita. Maka didapatlah ini dan seterusnya. Dan untuk keempat, kita lihat pula pada keempat, yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. Maka dapat kita salin ke dalam kerja kita, yaitu seperti ini. Maka dapatlah kompetensi dasarnya 3.1, 4.1, yang mana materi pelajarannya berupa tentang induksi matematika. Untuk alokasi waktunya, kita lihat indikator pada materi tersebut. Kita lihat bagaimana materi tersebut, apakah sulit bagi siswa untuk memahami materi tersebut atau tidak. Jika materi tersebut agak sulit untuk dipahami oleh siswa, maka materi tersebut kita berikan waktu proses pembelajarannya agak lama. Di sini saya beri alokasi waktunya 12 jam pelajaran, dan begitu seterusnya sampai untuk materi-materi yang lainnya dengan merujuk pada buku pegangan guru ini.
dan begitu seterusnya. Dan kita harus menentukan juga ulangan harian. Di sini saya menetapkan ulangan harian 8 jam pelajaran dan cadangan waktu lain. Jika ada waktu yang tidak bisa guru mengajar, maka cadangan ini sangat bermanfaat bagi guru. Maka didapatlah nantinya jumlah jam pelajaran tersebut 80 JP sesuai dengan rincian minggu efektif yang sudah kita dapatkan sebelumnya tadi. Selanjutnya yang keempat yaitu program semester. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester, yang mana program semester ini berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar dan indikator yang akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Maka dapat kita lihat seperti inilah dari program semester, yang mana program semester ini tidak jauh berbeda dengan program tahunan yang sebelumnya. Pada program semester ini, dia juga mempunyai identitas berupa mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau kelompok keahlian, dan tahun pelajaran, dan juga mempunyai kompetensi dasar, materi pelajaran, dan alokasi waktu. Yang membedakan hanyalah bulan dan minggu pada tiap semesternya. Jadi, di sini untuk menentukan dalam tiap minggu tersebut ada berapa jam pelajaran, maka di sini saya akan jelaskan, yaitu karena alokasi waktu untuk mata pelajaran untuk materi pelajaran induksi matematika, saya menetapkan 12 jam pelajaran. Karena dalam satu minggu tersebut guru tersebut mengajar selama 4 jam pelajaran, maka saya bagilah dengan 4, maka didapatlah 4 jam pelajaran 4 jam pelajaran untuk satu minggu tiap minggunya, maka didapatlah seperti ini. Dan begitu pula seterusnya pada materi-materi lainnya. Di sini juga saya menetapkan 16 jam pelajaran untuk program linear, maka 16 saya bagi dengan 4 jam pelajaran, maka didapatlah 4 kali pertemuan untuk mengajarkan program linear. Dan saya juga menetapkan ulangan harian, yaitu 4 jam pelajaran. Dan begitu pula dengan materi yang lainnya sama, maka nantinya juga ada ulangan harian yang kedua. Saya menetapkan juga 4 jam pelajaran, dan juga ada cadangan jika ada hari-hari lain yang tidak dapat saya mengajar pada hari yang telah ditetapkan, maka hari cadangan sebagai penggantinya, sehingga dijumlahkan nantinya akan menjadi 80 jam pelajaran. 80 jam pelajaran. Dan begitu juga untuk semester genap, tak jauh berbeda dengan semester ganjil, yang nantinya juga mendapatkan hasil jam pelajaran yang sama dengan hasil rincian minggu yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penetapan KKM. KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan, yang mana KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama, dengan memperhatikan kompleksitas, kesulitan dan kerumitan materi,
daya dukung, sarana dan prasarana, kesediaan tenaga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ITAK atau tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Maka dapat kita lihat seperti inilah dari bentuk penetapan KKM tersebut, yang mana penetapan KKM tersebut memiliki identitas berupa mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau kelompok keahlian, tahun pelajaran, dan juga memiliki kompetensi dasar atau indikator. Kriteria penetapan KKM berupa kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa, dan juga KKM. Dan untuk menentukan kriteria penetapan KKM tersebut, kita melihat kepada skala penilaian. Di sini ada dua skala penilaian. Yang pertama, skala penilaian dari rentang 1 sampai dengan 100, dan yang kedua rentang 1 sampai dengan 3. Untuk rentang 1 sampai 100, kompleksitas tinggi bernilai di bawah 65, sedang 65 sampai 76, rendah 80 sampai 100. Sementara daya dukung tinggi bernilai 80 sampai 100, sedang 65 sampai 76, rendah di bawah 65. Begitu juga dengan intake siswa. Jika tinggi intake siswa bernilai 80 sampai 100, sedang 65 sampai 76, rendah di bawah 65. Dan untuk menjumlahkannya, kita jumlahkan seluruh kompleksitas daya dukung dan intake siswa dibagi dengan 3, maka didapat KKM untuk tiap indikator. Dan selanjutnya untuk intake 1 sampai 3, kompleksitas tinggi bernilai 1, sedang 2, rendah 3, daya dukung tinggi 3, sedang 2, rendah 1, dan intake siswa tinggi bernilai 3, sedang 2, dan rendah 1. Dan penjumlahannya nantinya dijumlahkan dibagi dengan 9 dikali dengan 100, maka didapatlah nanti KKM per indikator. Maka dapat kita lihat untuk materi pada indikator 3.1, yaitu untuk melihat apa saja indikator pada materi 3.1, kita lihat pada buku pegangan guru, karena di situ telah dijelaskan indikator pencapaian, apa saja indikator pencapaian kompetensi. Maka dapat kita salin indikator tersebut pada tabel yang akan kita buat untuk penetapan KKM. Selanjutnya kita lihat indikator pertama, yaitu merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan. Karena di sini saya menggunakan skala penilaian rentang 1 sampai 3, maka kita lihat dari indikator tersebut. Yang pertama, merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan. Kita lihat kekompleksitasan materi tersebut, apakah materi tersebut kompleks atau tidak, atau sedang, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Misalkan tinggi beri nilai 3, sementara sedang beri nilai 2, dan rendah beri nilai 1. Maka di sini saya memberi kompleksitas dengan untuk materi tersebut, yaitu 2. Daya dukung bisa berupa fasilitas dan lain sebagainya. Saya beri nilai 2. Dan intake siswa, kemampuan siswa dalam memahami materi, apakah materi tersebut mahasiswa mudah memahami atau tidak. Karena di sini cuma merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan, saya beri intake siswa 3. Maka nantinya dari kompleksitas, daya dukung, dan intake ini masing-masing nilai saya jumlahkan dan saya bagi dengan 9, maka nanti didapatlah hasil KKM untuk indikator pertama, yaitu 78. Begitu juga untuk indikator seterusnya sampai indikator 5. Setelah didapatkan skala nilai untuk tiap-tiap kompleksitas, daya dukung, dan intake
siswa nantinya akan mendapatkan nilai KKM per indikator, yaitu seperti ini. Dan setelah didapatkan indikator dari KKM dari masing-masing indikator, maka nantinya kita jumlahkan nilai KKM per indikator tersebut dan kita bagi dengan berapa jumlah materi dalam 3.1 tersebut. Karena dalam 3.1 tersebut terdiri dari 5 indikator, maka kita bagi dengan 5 sehingga nantinya menghasilkan KKM untuk 3.1 yaitu 74, dan begitu seterusnya untuk 3.2, 3.3 sampai 3.10. Dan ini kan untuk semester ganjil, maka KKM untuk semester ganjil nantinya yaitu jumlah 75, karena jumlah KKM pada tiap-tiap kompetensi dasar yaitu kita jumlahkan dan kita bagi dengan berapa jumlah materi dalam satu semester ganjil, maka nantinya akan didapatkan KKM yaitu 75. Dan begitu pula dengan semester genap, nantinya akan mendapatkan nilai KKM yaitu 75. Untuk mendapatkan jumlah KKM untuk 1 tahun, kita jumlahkan KKM semester ganjil dengan semester genap, kita bagi dengan 2 sehingga nantinya akan mendapatkan nilai KKM untuk satu tahun itu yaitu 75.